peta yang udah jadi dari kita bikin dua variabel tadi. Jadi, halo, balik lagi di Adi Testing. Kali ini saya akan berikan tutorial gimana caranya kita bikin peta tematik dengan menggunakan dua variabel. Jadi nanti warnanya itu gabungan antara dua variabel, klasifikasi dua variabel. Sebelumnya saya udah pernah bikin untuk klasifikasi satu variabel, yang ini untuk dua variabel, jadi ada gabungannya ya. Langsung aja kita buka QGIS, langsung kita import petanya ya. Pertama kita ke ini, layar, add, dan vektor. Terus kita buka peta kita yang sudah kita bikin. Nah, untuk membuat peta ini, mendownload dan mengisinya dengan data Excel, ada tutorialnya di part lain. Kan bisa tonton, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Setelah ditambahkan kayak ini, pertama kita isi labelnya dulu, wilayahnya dulu ya, karena ini kan belum jelas ya kabupaten mana gitu. Ini peta Jawa Timur. Pertama kita tambahkan label, kemudian single label, nama kabupaten. Ini kawan-kawan pilih nama kabupatennya, taruh di sini. Kemudian teks. Nah, di sini saya menggunakan font ukuran 7 ya. Terus kita coba apply. Nah, karena gelap, jadi nggak kelihatan, gelap dan gelap. Jadi kita tambahin buffer di sini. Terus centang di sini, kemudian ini 0,7. Ini sebenarnya setelah trial dan error ya, ukuran ini. Jadi kan masukin aja dulu, nanti ketika di layouting baru ketahuan fontnya tuh kekecilan atau kegedean. Nah, saya udah coba, pasnya itu emang segini kalau untuk yang Jawa Timur ya. Jadi kawan-kawan nanti menyesuaikan aja. Ini kita oke. Terus kemudian biasanya masalahnya tuh ada di posisi labelnya ini. Kadang kan terlalu mepet atau gimana. Nah, cara mengatasinya itu pilih yang ini. Move a label or diagram. Nah, itu diklik aja, kemudian oke. Nah, kayak gini ya. Misalnya terlalu mepet atau gimana. Ini kebetulan udah rapi. Misalnya nih ya, pengen digeser ke sini. Nah, tinggal diklik terus digeser. Pilih yang ini tadi. Move label. Setelah ini labelnya udah ada, kita lanjut ke klasifikasi data. Masuk ke klik kanan, masuk ke properties lagi. Pilih yang bagian simbologi, kemudian pilih yang graduated. Nah, ini kita pilih variabel yang akan digunakan untuk klasifikasinya. Saya menggunakan data ini persentase penduduk miskin, data dari Badan Pusat Statistik ya. Nah, ini kawan-kawan dipilih aja klasifikasinya menggunakan metode apa. Apakah equal count atau quantile, equal interval, kemudian atau menggunakan natural breaks dan lain-lain. Ini tergantung dasar penelitiannya ya. Biasanya harus dikuatkan dengan alasan-alasan ilmiah kenapa pakai equal count, kenapa pakai equal interval dan lain-lain. Saya menggunakan natural breaks. Tapi kalau sebenarnya kalau udah ada standarnya lebih bagus ya. Misalnya dikatakan persentase penduduk miskin rendah, sedang, tinggi itu berapa. Kalau udah ada standarnya, bisa pakai standar itu. Ini karena cepat aja, biar cepat kita menggunakan metode natural breaks. Jadi rendah, sedang, tingginya itu diklasifikasikan menjadi 3 ini ya, rendah, sedang, tinggi, menggunakan metode natural breaks ini. Ini kategorinya dibikin menjadi 3, yang 3,3 sampai 7,3 rendah, 73 sampai 14,9 sedang, 14,9 sampai 21,8 dianggap tinggi. Nah, kawan-kawan, kemudian warnanya ini karena bivariate ya, jadi warnanya tuh udah ada patokannya. Kawan-kawan bisa browsing di Google, bivariate choropleth maps color, BNHR. Kemudian pilih ini buka. Nah, kemudian kita tinggal mengacu ke warna yang disediakan. Kayak ini kodenya ya. Biar nanti warnanya itu nggak tabrakan. Kalau kawan-kawan mengambil warnanya itu sembarangan, kita bingung nih nanti warnanya. Kadang-kadang dia campurannya itu bakal sama gitu, antara sedang, tinggi atau tinggi sedang. Nah, itu bakal sama. Jadi
Kita pakai aja yang disediakan kodenya di sini. Misalnya untuk yang persentase penduduk miskin tadi, double klik di sini. Kemudian pilih warnanya ini. Kita masukkan kodenya. Untuk yang rendah. Oke. Ini untuk yang sedang. Kemudian apply. Nah, setelah persentase penduduk miskin ini petanya udah ketahuan warnanya ya, kayak agak keping-pingan gitu, ini kita duplicate. Terus centangnya diaktifkan ya. Kemudian yang peta baru ini kita klik kanan. Terus kita ke properties lagi. Nah, ini kita klasifikasikan menggunakan variabel yang satunya. Jadi nanti petanya itu gabungan dua variabel. Misalnya RLS ya, rata-rata lama sekolah. Kita pakai natural breaks juga, klasifikasinya 3. Jadi 5,1 sampai 6,9 dianggap rendah, 69 sampai 91 dianggap sedang, 9,1 sampai 11,8 dianggap tinggi. Nah, ini warnanya juga kita double klik. Kita kasih warna yang bawah. Yang ini ya. Nah, dia numpuk jadinya. Kemudian karena dia numpuk, nah ini kita campur nih. Kita pilih yang ini, klik layer rendering, pilih yang multiply, kemudian apply. Nah, jadi gabungan. Nah, karena warnanya ini kita belum tahu interpretasinya, kemudian kita lakukan menggunakan plugin untuk bisa membaca bitrate correct ini. Itu di sini plugin, kemudian manage. Nah, kita cari nih bitrate legend. Nah, ini kita install. Setelah diinstal, muncul ya di sini. Nah, ini kita generate ya. Ini udah benar. Kemudian top layer itu yang atas ini. Nah, yang atas ini yang Jawa Timur aja. Jawa Timur, yang bawah ini yang copy. Dan kita generate legend. Ini sesuai nama ini ya. Nah, ini kan rendah-rendahnya malah di sini. Harusnya kan rendah-rendah ini ya. Rendah-rendah ini harusnya di pojok sini ya. Yang tinggi-tinggi agak gelap ini di sini. Nah, ini kita reverse. Kemudian kita generate lagi. Jadi rendah-rendah di sini, tinggi-tinggi di sini. Jadi bisa kita baca yang warna hijau kayak ini. Ini nih berarti ini ya. Berarti ini tadi apa? RLS. RLS-nya tinggi, miskinnya di sini berarti miskinnya rendah ya. RLS tinggi, miskinnya rendah. Kalau ke sini yang ini misalnya Probolinggo, ini miskinnya tinggi, RLS-nya rendah gitu ya bacanya ya. Kita ekspor dulu ini ya. Legendanya. Ini belum bisa dipakai, harus diekspor dulu. Kita kasih nama legenda. Baru kita buat layout manager, kemudian empty layout kita create, kasih nama Jawa Timur. Nah, kita masukkan petanya, add map. Ini ya. Nah, yang biasanya sering terjadi itu kita kesusahan geser si peta ini. Caranya tuh di sini ya. Pilih yang ini, move item content. Nah, kita geser. Ini kan masih ada yang belum masuk ya. Ini berarti kita perkecil lagi di sininya. Misalnya kita pakai 1900. Nah, kira-kira segini. Udah pas. Kemudian kita tambahkan misalnya judul ya. Judul di atas. Nah, kita tambahkan judul di sini, judulnya misalnya
sebaran nilai RLS dan RLS atau rata-rata lama sekolah ya, dan persentase. Ini misalnya di sini yang editnya ya. Kemudian kita perbesar di sini, misalnya ukuran fontnya, klik di sini, kemudian kita perbesar, misalnya 24 ya, 24, kemudian di center, ininya di mida. Misalnya gini ya. Kemudian ini tinggal nambahin legenda. Legendanya tadi udah kita ekspor ya, tinggal kita tambahkan lagi. Add item, add pictures. Nah, ini tinggal kita cari aja image source. Dibuka filenya. Tadi namanya legenda. Nah, ini udah jadi. Tinggal ditambahkan panah. Misalnya kita add item, add row, klik sekali, shift, klik sekali, klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, ya ke arahnya ke atas. Dan kita tambahkan lagi ke samping. Add item, add row, klik sekali, klik lagi sekali, terus klik kanan. Oke ya. Nah, ini tadi arahnya ke sini sama ke sini. Nah, yang ke hijau itu tadi saya agak lupa. Yang hijau ini RLS ya. Berarti ini RLS, yang ke atas kita tambahkan teks lagi. Add item. Nah, di sini nih. Ini ya teks ya. Kita gambar. Nah, ini kita kasih RLS. Posisinya di sini. Rata-rata lama sekolah. Jadi semakin ke atas semakin tinggi ya kategorinya. Jadi yang putih ini rendah-rendah, hijau ini tinggi-tinggi. Kita tambahkan lagi teks lagi. Kayak gini ya. Yang ini RLS, ini yang persentase penduduk miskin. Jadi misalnya kita lihat nih, yang hijau tebal, misalnya Sidoarjo, Kota Surabaya, itu RLS-nya tinggi, persentase penduduk miskinnya rendah. Coba kita buka ya, kita cek, klik kanan, kemudian attribute table, kita sort, klik sekali. Nah ya, misalnya ke Sidoarjo dan Surabaya tadi ya. Ini di sini Sidoarjo dan Surabaya. Kota Sidoarjo, Surabaya. Nah, ini ya. Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Kan RLS-nya tinggi, persentase penduduk miskinnya tuh rendah ya. Kita sort lagi misalnya. Nah, ini rendah kan? RLS-nya tinggi dia. Tuh, RLS-nya tinggi, persentase penduduk miskinnya kalau di sort juga termasuk rendah. Gitu ya. Contoh lain misalnya misalnya ini ya, Banyuwangi. Agak susah kalau sedang ya. Coba kita cari yang tinggi-tinggi. Misalnya ini, yang warna ini, berarti ini ya, Probolinggo sama yang di Madura. Itu persentase penduduk miskinnya tinggi, rata-rata lama sekolahnya rendah. Yang di Madura sama Probolinggo ya. Kita sort persentase penduduk miskin yang tinggi. Nah kan, Sampang, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo. Nah, 4 besar nih, miskinnya tinggi. Kita sort RLS-nya. Nah, dia juga yang terendah. Ya kan, benar kan? Tuh, kalau di sort dari yang tertinggi, miskin yang miskin yang terendah, dia termasuk tinggi itu. Benar, jadi persentase penduduk miskinnya tinggi, tertinggi, arah ke sini, warna ini ya. Persentase penduduk miskinnya tinggi, rata-rata lama sekolahnya rendah karena di bawah. Jadi seperti itu interpretasinya. Ini udah selesai, tinggal kita ekspor. Lihat, export as image.
taruh di shape, ulangannya di variate, save. Ini ya, ini peta yang udah jadi dari kita bikin dua variabel tadi. Jadi ini peta yang menggabungkan dua variabel, yaitu rata-rata lama sekolah dan persentase penduduk miskin. Ini gabungannya, jadi bisa menunjukkan bagaimana klasifikasi dua variabel dalam satu peta atau bivariate couplet. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga tutorialnya bermanfaat. Untuk pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Kalau ada request juga bisa komentar juga. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.